Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Gubernur deadline seminggu identifikasi masalah irigasi Randangan. Penerima motor berkotak pendingin wajib divaksinasi. Gubernur Gorontalo luncurkan aplikasi Potali. Wagub Idris, Harganas momentum cegah stunting dan COVID-19. Buka Silatnas ketiga Wagub Idris, tinggalkan dulu warna kita. Ya, Mitra Kominfo, saat ini saya sedang berada di Gedung Bele Limbui, Kota Gorontalo, di mana hari ini tepatnya di tempat ini dilaksanakan vaksinasi massal untuk masyarakat Gorontalo. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung seperti apa proses vaksinasi sendiri. Tapi kita saksikan dulu liputan berikut ini. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menginstruksikan identifikasi permasalahan pengairan di irigasi Randangan, Kabupaten Pohuwato harus diselesaikan paling cepat 1 minggu. Hal itu disampaikan Gubernur Rusli saat memimpin rapat evaluasi pemanfaatan irigasi Randangan dan lahan sawah baru bersama Balai Sungai Sulawesi II, Bupati Pohuwato, Kepala Dinas Pertanian dan Dinas PUPR Provinsi dan Kabupaten Pohuwato, anggota DPRD Provinsi Gorontalo Komisi 2, serta stakeholder terkait lainnya di Aula Kantor Camat Randangan pada Selasa 29 Juni 2021. Penyelesaian identifikasi masalah irigasi Randangan ini menurut Rusli harus segera diselesaikan. Tim yang dibentuk diharapkan bisa mengidentifikasi semua masalah, mulai dari masalah air yang tidak sampai, masalah lahan, maupun perkara pembebasan lahan, dan masalah jaringan yang ada sekarang. Ia berharap irigasi ini segera selesai sebelum masa kepemimpinannya bersama Wagub Idris Rahim berakhir. Uang segitu banyak, puluhan miliar, ratusan miliar, airnya begitu bagus mengalir, tapi belum termanfaatkan dengan baik. Sehingga hari ini saya minta kalau perlu sampai sore kita berdiskusi dan menghasilkan satu keputusan yang kita laksanakan bersama. Tadinya Pak Kamil DPS saya undang tapi berada di Jakarta, sudah diwakili oleh DPS Bupati. Mereka juga melaksanakan tugas. Irigasi Randangan luas potensinya adalah 8.900 hektar, di mana untuk Randangan kiri sebesar 4.048 hektar dan Randangan kanan 4.852 hektar. Sementara itu belum semua area percetakan sawah baru teraliri air dari irigasi Randangan. Dari sekitar 463 hektar lahan percetakan sawah, baru sekitar 100 hektar yang sudah teraliri. Usai melaksanakan rapat evaluasi, Gubernur yang didampingi Bupati Saiful Mboinga, Kepala BWS, Kadis PU, Kadis Pertanian meninjau langsung irigasi yang terletak di Desa Manawa dan Desa Dulomo. Di dua desa ini permasalahannya irigasi belum dapat mengalirkan air karena saat dialirkan menimbulkan genangan di pekarangan warga. Sehingga ada warga yang meminta saluran air ditutup kembali
sehingga saluran terselir dan belum termanfaatkan. Ya, Mitra Kominfo, vaksinasi massal ini dalam rangka mewujudkan arahan Presiden Joko Widodo untuk mencapai 1 juta dosis per hari. Khusus Provinsi Gorontalo sendiri ditargetkan bisa mencapai 4.298 dosis dalam sehari. Penerima bantuan motor berkotak pendingin dari pemerintah Provinsi Gorontalo diwajibkan sudah divaksin COVID-19 sebanyak 2 kali. Hal itu diinstruksikan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat menyerahkan bantuan pangan bersubsidi sekaligus bantuan motor berkotak pendingin secara simbolis untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Kabupaten Pohuwato, khususnya di Kecamatan Randangan pada Selasa 29 Juni 2021. Rusli menambahkan ini sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan 1 juta vaksin per hari. Untuk Provinsi Gorontalo diwajibkan 4.000 vaksin per hari. Kemarin keputusan Pak Presiden Pak Jokowi, seluruh Indonesia itu 1 hari 1 juta orang harus divaksin minimal. Nah, Gorontalo kalau dibagi dengan jumlah penduduk itu kurang lebih 4.000. Pemberian bantuan pangan bersubsidi di Kecamatan Randangan menyisir 927 KPM yang terbagi di 10 desa. Untuk motor bercoolbox sebanyak 8 unit sekabupaten Pohuwato. Diserahkan pula bantuan jagung hibrida dengan luas lahan di Kabupaten Pohuwato 39.500 hektar, khusus di Kecamatan Randangan seluas 5.600 hektar. Ya, Mitra Kominfo, untuk alur pelayanan vaksinasi COVID-19 ini dimulai dari pendaftaran di meja 1. Peserta diminta untuk menunjukkan kartu identitas atau KTP untuk pendaftaran dan verifikasi. Setelah melakukan pendaftaran atau verifikasi, selanjutnya peserta diarahkan untuk ke meja 2 atau screening. Nah, di meja 2 ini dilakukan anamnesa atau melihat kondisi kesehatan, mengidentifikasi komorbid, serta memeriksa fisik peserta. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meluncurkan aplikasi pasar online Gorontalo Lipuu atau Potali bertempat di Ballroom Hotel Aston Gorontalo pada Senin 28 Juni 2021. Potali merupakan aplikasi belanja langsung pengadaan berbasis elektronik yang dikembangkan pemerintah Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Diakui Rusli, digitalisasi membawa pengaruh besar terhadap semua sektor. Kehadiran sistem pengadaan berbasis elektronik secara langsung akan mengurangi transaksi yang bersifat manual. Dengan begitu, belanja langsung pemerintah akan lebih transparan dan akuntabel. Potali merupakan branding Gorontalo dalam aplikasi Bela Pengadaan yang akan digunakan untuk belanja langsung pemerintah yang nilainya hingga 50 juta rupiah. OPD tidak lagi belanja makan minum, alat tulis kantor dan belanja lainnya secara manual, tetapi diarahkan menggunakan aplikasi ini. Mulai besok, saya minta semua OPD sudah menggunakan aplikasi ini untuk belanja APK dan makan minum dan lain-lain. Terima kasih. Selain itu, aplikasi Potali juga memberdayakan UMKM lokal Gorontalo dengan memanfaatkan marketplace yang terintegrasi dengan aplikasi Bela Pengadaan.
Saat ini sudah ada lebih kurang 200 UMKM Gorontalo yang telah bergabung di dua marketplace, yakni Grab dan MBiz. Rusli berharap UMKM yang sudah terdaftar dalam aplikasi tersebut benar-benar menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh seluruh OPD. Peluncuran pemanfaatan aplikasi Potali juga dirangkaikan dengan peluncuran Ipotrek, Electronic Procurement Tracking, sekaligus sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ya, Mitra Kominfo, setelah 2 tahap pelayanan vaksinasi tadi, selanjutnya di meja ketiga petugas akan memberikan vaksin sesuai dengan prinsip penyuntikan aman. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim mengikuti upacara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-28 tahun 2021 yang digelar secara virtual di ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo pada Selasa 29 Juni 2021. Peringatan Harganas dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia. Peringatan Harganas ke-28 mengangkat tema keluarga keren, cegah stunting. Dalam upaya mencegah dan menurunkan stunting di Provinsi Gorontalo, Idris mengatakan bahwa hal itu tidak hanya menjadi tugas BKKBN, tetapi merupakan tugas lintas sektor. Ini merupakan momentum bagi keluarga, utamanya dalam mencegah, mengendalikan, dan memutus mata rantai COVID-19. Sementara itu, Wapres Ma'ruf Amin dalam arahannya pada kesempatan tersebut mengungkapkan data hasil survei status gizi Indonesia oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2019 yang menyebutkan angka prevalensi stunting pada balita di Indonesia tercatat sebanyak 27,76%. Untuk menurunkan angka itu, Presiden Joko Widodo telah menunjuk BKKBN sebagai badan yang mengetuai pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting yang ditargetkan pada tahun 2024 mendatang turun hingga 14%. Oleh karena itu, keluarga disebut sebagai sekolah pertama atau madrasatul ula dalam menyiapkan generasi yang akan datang. Jika keluarga berhasil menyiapkan generasi yang sehat, berpendidikan dan berkarakter baik, maka ada jaminan masa depan bangsa ini akan lebih baik. Ya, Mitra Kominfo, tahap terakhir vaksinasi di meja keempat yakni pencatatan dan observasi, di mana petugas mencatat hasil vaksinasi dan memberikan kartu vaksinasi. Selanjutnya, sebelum meninggalkan lokasi vaksinasi, peserta diharapkan menunggu kurang lebih 30 menit untuk melihat respon tubuh terhadap vaksin. Ya, Mitra Kominfo, itulah beberapa informasi yang dapat kami sajikan hari ini. Dan semoga informasi yang telah kami berikan bisa bermanfaat bagi Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Mari sukseskan target 1 juta dosis per hari. Ayo vaksin. Saya Milati Kidantip undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim berkesempatan membuka langsung kegiatan silaturahmi nasional ketiga yang dilaksanakan oleh Presidium Nasional Center Provinsi Gorontalo di Rumah Makan Ora Sawalimpoto pada Sabtu 26 Juni 2021. Kegiatan yang menghadirkan orang-orang hebat asal Gorontalo yang berkiprah di nasional maupun di daerah itu memberikan harapan besar untuk bisa membawa perubahan di Provinsi Gorontalo.
Hal tersebut yang dikatakan Wagub Idris Rahim dalam sambutannya. Tokoh-tokoh Gorontalo yang nantinya akan duduk bersama, akan berpikir bersama, juga bermusyawarah, bermufakat, tolong tanggalkan juga bendera masing-masing. Tolong tanggalkan. Kita berpikir murni untuk kepentingan masyarakat Gorontalo. Lebih lanjut, Wagub 2 periode ini menjelaskan secara rinci kinerja yang telah atau sedang dilakukannya untuk Provinsi Gorontalo sejak kepemimpinan periode pertama sampai sekarang bersama Gubernur Rusli. Tidak dapat dipungkiri di usia 20 tahun ini berbagai langkah telah dilakukan untuk memajukan Provinsi Gorontalo terlebih dari segi ekonomi dan infrastruktur. Tugas pemerintah di bidang ekonomi itu hanya ada 2, yaitu bagaimana kita mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di satu daerah, dan yang kedua bagaimana kita bisa mampu mengendalikan inflasi di satu daerah. Lebih dari itu, atas nama Pemprov Gorontalo, Idris menyampaikan terima kasihnya kepada panitia Presnas yang sudah bekerja keras, bekerja cerdas sehingga kegiatan Silatnas ketiga ini setara dengan kegiatan di tingkat nasional. Sehingga itu saya ingin mengajak pada tokoh-tokoh Gorontalo yang ada di perantauan maupun yang ada di Gorontalo untuk bersama-sama dengan pemerintah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita.